Pagi, Pak Pak Freddy. Freddy. Pagi, Pak Freddy. Pagi, Pak Freddy, Mbak Sufi. Halo, waduh semangat semua ini. Harus, Oke, harus semangat. Pak Freddy. Mau ke Korea, mau ke Korea. siapa yang lihat video tadi dari awal? Aduh, pas setengah. Dari awal. Telat masuknya. Iya. Nggak dari awal, Pak. Baru masuk jam 9 kurang 10. Nah, itulah. Jadi teman-teman, nanti Anda harus dengarkan video tadi dari awal, teman-teman. Ya. Jadi saya saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu bisa mendengarkan video yang tadi diputar gitu ya. Itu ada di CH Atomi. Ya, cari aja video lecture dari Imperial Master Lee Doku. Ya, beliau adalah seorang Imperial Master Atomi yang kedua. Ya, setelah Mrs. Park Jeong-so yang kemarin datang ke SA. Ya, jadi penting banget teman-teman karena menurut saya apa yang dia sampaikan itu adalah hal inti yang memang eh, harus kita sama-sama pahami dan lakukan gitu ya. Nah, jadi pagi ini saya mau mengawali dengan bercerita kenapa saya sampai hari ini masih semangat gitu ya untuk mengerjakan Atomi. Ya, jadi banyak tantangan, banyak kendala Bapak Ibu ya. Karena saya juga masih punya pekerjaan dan eh, belum bisa fokus 100%. Tetapi apa yang membuat saya semangat karena saya memiliki harapan yang besar Bapak Ibu di Atomi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan banyak sekali video-video dari Mr. Park Han Gil gitu ya. Ada beberapa video baru yang sudah diupload di CH Atomi. Anda bisa mendapatkan satu visi Bapak Ibu. Makanya kenapa kok kita seringkali didorong untuk datang ke pertemuan. Karena di dalam pertemuan, terutama di pertemuan Success Academy, itu akan diceritakan yang namanya Atomic Vision Bapak Ibu. Ya, jadi visi itu akan membuat kita bisa melihat jauh ke depan. Ya, orang tadi ada satu kutipan yang sangat bagus Bapak Ibu. Ya, apa namanya dari Helen Keller ya. Helen Keller itu adalah wanita yang buta, dia yang mempelopori banyak sekali fasilitas umum untuk orang-orang disability, Bapak Ibu. Ya, itu adalah Helen Keller. Ya, wanita ini apa namanya karena diasuh dengan sangat baik, Bapak Ibu. Ya, beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Dia tadi mengutip satu perkataan. Bukan kebutaan yang membuat seorang itu akan menjadi malang, Bapak Ibu. Tetapi kalau orang itu nggak mempunyai visi, Bapak Ibu, itu yang lebih eh, lebih bahaya, Bapak Ibu, ya daripada buta, Bapak Ibu. Nah, banyak orang secara jasmani dia nggak buta, tetapi dia buta karena dia tidak punya visi, dia tidak punya tujuan, Bapak Ibu. Nah, jadi saya menemukan hari ini banyak orang sekali yang awal begitu semangat memulai di Atomi, Bapak Ibu. Ya, sangat luar biasa, sangat semangat ketika ada PV masuk, ketika ada omset masuk, dan dia sangat semangat sekali dah. Menurut saya itu natural Bapak Ibu, alami ya. Jadi kalau orang dapat keuntungan, mereka semangat, mereka jalan terus, ya itu semua bisnis begitu Bapak Ibu. Tapi tidak demikian dengan orang sukses. Kalau Anda bicara tentang orang sukses, mereka itu melewati kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusias Bapak Ibu. Itu yang saya pahami Bapak Ibu ya. Melewati setiap kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusias. Kenapa? Karena normalnya orang kalau melewati begitu banyak kegagalan Bapak Ibu, mereka akan kehilangan yang namanya rasa antusias dan pada akhirnya mereka akan berhenti Bapak Ibu. Ya, dan bedanya orang sukses dengan orang yang tidak sukses adalah orang tidak sukses itu adalah orang yang berhenti terlalu cepat Bapak Ibu. Ya, sebelum mereka meraih sebuah keberhasilan. Kenapa mereka bisa berhenti? Karena mereka melewati kegagalan demi kegagalan. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita perlu menjadi orang yang memiliki visi, ya. Mr. Park adalah salah satu orang yang satu-satunya orang yang tahu persis dengan bagaimana atom ini akan dibawa ke depan, Bapak Ibu. Makanya Anda perlu banyak dengar video dari Mr. Park, ya, kata-kata dari Mr. Park, Bapak Ibu. Itu yang akan membuat Anda itu, kalau Anda hari ini nggak mempunyai visi di Atomi, minimal Anda tuh harus dengarkan Mr. Park, ya. Jadi berapa banyak yang tahu di sini Bapak Ibu bahwa Atomi bukan hanya mau menjual produk-produk yang seperti hari ini Anda konsumsi, ya, tetapi Atomi
akan menjadi pusat distribusi dunia, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh Mr. Park. Jadi salah satu yang membuat saya mau tetap ada di bisnis ini, mau tetap memperjuangkannya, karena saya tahu Bapak Ibu, perahu yang saya naiki hari ini, kapal yang saya ikuti hari ini, itu bukan kapal biasa, tetapi adalah kapal yang sangat besar, yang pemimpinnya itu memiliki sebuah visi untuk menguasai pusat distribusi dunia, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Maka dari awal Atomy, Mr. Park tuh sudah berkata bahwa Atomy tidak bersaing dengan perusahaan manapun, MLM manapun, dengan perusahaan jaringan manapun, Bapak Ibu. Karena kelas kita itu sudah berbeda. Jadi kalau Anda hari ini sibuk berdebat dengan orang yang bisnis jaringan, Bapak Ibu, mereka membandingkan produk mereka, bisnis mereka dengan kita, itu salah besar karena Bapak Ibu tidak mengerti ya. Atomy ini beda kelas. Ya, itu sama seperti Anda bicara dengan orang yang levelnya di bawah Anda, Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah perguruan tinggi, Anda bicara dengan anak SD atau SMP, Bapak Ibu ya. Nah, itu tidak nyambung. Nah, Bapak Ibu semua, alasan pertama adalah karena visi perusahaan ini begitu besar. Kita punya CEO yang punya impian yang sangat besar, yaitu ingin menjadikan perusahaannya menjadi pusat distribusi dunia, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Alasan kedua yang membuat saya tetap semangat, memiliki harapan besar dari Atomy, karena saya melihat potensi market yang sangat besar, Bapak Ibu. Ya, banyak orang hari ini menjadi tidak semangat, Bapak Ibu, karena mereka salah melihat market. Ya, kalau Anda melihat market Atomy itu hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu, Bapak Ibu, itu tidak jauh berbeda dengan Anda menjalankan bisnis pada umumnya, Bapak Ibu. Namun kita bersyukur Atomy menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan produknya adalah produk yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya, artinya produk yang tidak bisa tidak digunakan oleh orang, Bapak Ibu. Ya, dan pertanyaannya berapa banyak orang yang sudah tahu dengan kualitas produk kita, apa yang mereka bisa dapat ketika mereka memakai produk dari Atomy. Jadi itu yang membuat saya sangat bersemangat, ya, sangat memiliki pengharapan yang besar, Bapak Ibu, di Atomy ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda sudah memiliki visi, ya tadi dikatakan ada satu quote yang sangat bagus, Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan tampilkan ini, Bapak Ibu. Ya, tadi kalau Anda menyimak video tadi, ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Sebentar. Sorry, karena saya pakai handphone ya. Nah, apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Nih. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Jadi ini adalah perkataan dari seorang yang sejarawan ya. Ini William James, sangat terkenal ya. Jika pemikiran kita berubah, maka tingkah laku kita berubah. Jadi nomor satu yang harus Bapak Ibu miliki adalah semua kehidupan. Jadi gini, baca sampai terakhir ya. Jika pemikiran kita berubah, tingkah laku akan berubah. Tingkah laku berubah, maka kebiasaan akan berubah. Lalu kebiasaan berubah, sifat kita berubah. Sifat kita berubah, takdir kita berubah. Jadi kalau mau ditarik garis lurus, apa yang bisa merubah nasib kita atau takdir kita itu adalah pemikiran kita. Ya, pemikiran kita itu berarti adalah apa? Apa yang Anda lihat dari hidup Anda hari ini? Apakah Anda bersemangat atau Anda biasa aja? Apa yang Anda lihat dari ketika Anda menjalankan Atomy? Ya, visi kecil atau visi yang besar, Bapak Ibu. Ya, makanya semua harus dimulai dari apa? Dari menentukan tujuan, ya, dari visi yang besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini belum memiliki pemikiran yang besar tentang Atomy, saya yakin Anda tidak akan semangat, Bapak Ibu. Ya, seorang itu harus semangat dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru semangat, Bapak Ibu. Ya, setiap orang sukses di dunia ini, mereka sekali lagi, mereka berhasil melewati setiap kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat atau antusias. Karena kalau orang mau menjadi seorang yang sangat sukses besar, yang jumlahnya itu cuma 1% di dunia ini, pastinya Anda akan melewati tantangan yang semakin banyak, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau berbisnis apapun di dunia ini, kalau Anda berbisnis yang resiko kecil, maksudnya yang menghasilkan kecil, Bapak Ibu, pasti Anda tidak akan perlu mengeluarkan effort yang terlalu besar. Ya, tidak akan bertemu dengan tantangan yang begitu banyak, Bapak Ibu.
Namun kalau kita bicara pengusaha-pengusaha besar yang mendirikan bisnis-bisnis multimilioner Bapak Ibu ya, mendirikan pabrik, mendirikan yang namanya perusahaan-perusahaan begitu banyak Bapak Ibu. Mereka pasti akan bertemu dengan masalah yang lebih banyak Bapak Ibu. Ya, harus urus izin, harus urus ketemu dengan orang-orang yang mungkin pesaing-pesaing yang berusaha menjatuhkan mereka dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang membuat mereka bisa melewati semuanya? Karena mereka memiliki visi yang besar, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ubah pemikiran kita terlebih dahulu sebelum kita bisa merubah nasib atau takdir kita. Ya, karena itu penting, Bapak Ibu. Nah, setelah Anda mendapatkan pemikiran yang berubah, hal yang selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah apa? Tingkah laku kita akan berubah, udah pasti, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda berubah, Bapak Ibu, pemikirannya. Contoh, Anda melihat Atomi ini bisa menghasilkan penghasilan ratusan juta per bulan dan bisa diwariskan. Anda pasti akan mengerjakan Atomi dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu. Setiap harinya Anda bangun pagi melihat Atomi pasti dengan hal yang berbeda. Ya, mungkin Anda melihat pekerjaan lain di luar sana. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat Atomi hanya dengan kacamata bisa menghasilkan uang sehari-hari untuk pairing, ya, uang untuk dari konsumen yang berbelanja, Bapak Ibu, hanya uang dalam tanda petik ya, bukan berarti saya itu mengecilkan, ya uang kecil. Bapak Ibu nggak akan semangat melihat Atomi. Anda pasti akan berhenti ketika Anda tidak mendapatkan uang, ya. Anda ketika melihat ada di luar sana penawaran yang lebih baik, Bapak Ibu, yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar kepada Anda. Pasti Anda akan berpaling, Bapak Ibu. Tetapi seorang yang memiliki visi yang besar, yang jelas, Bapak Ibu, dia akan tetap tahu Bapak Ibu bahwa apa yang hari ini dia lakukan, yang dia kerjakan itu akan membawa kepada sebuah hasil yang sangat besar Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua ilustrasi seperti menanam pohon bambu Cina. Pohon bambu Cina itu adalah pohon yang baru bisa kelihatan pertumbuhannya setelah 5 tahun. Ya. Jadi dia bukan tidak bertumbuh Bapak Ibu, dia bertumbuh tapi ke bawah. Orang yang tidak paham, mereka akan frustasi Bapak Ibu karena mereka melihat kok tidak ada hasil ya. Kok apa yang saya lakukan tidak memberikan keuntungan buat saya hari ini? Seorang yang memiliki bisnis yang besar, contoh membeli franchise dengan harga miliar-miliar Bapak Ibu. Mereka sudah tahu Bapak Ibu bahwa mereka baru bisa menikmati keuntungan setelah memasuki tahun ke-5, ada yang tahun ke-3, ada yang tahun ke-10. Mereka itu karena kenapa? Karena mereka sudah tahu visi di depannya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semua, Anda akan memiliki tingkah laku yang berbeda ketika Anda memiliki visi yang pemikiran yang berubah Bapak Ibu. Nah, tingkah laku yang berbeda ini nggak bisa cuma dilakukan cuma 1-2 kali. Tapi harus menjadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu yang diulang-ulang. Ya, sampai Anda menjadi karakter Anda, menjadi habit Anda Bapak Ibu. Ya, dan menjadi jati diri Anda yang berubah, yang baru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, seperti judul yang kita tadi sama-sama lihat Bapak Ibu di MB9 ini. Satu hal yang tidak akan pernah mengkhianati Anda. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ada yang menyimak video tadi? Boleh kasih? Jawabannya apa? Wah. Halo, apakah masih bersama saya? Masih. Satu Iya, hal Pak. yang Pak. tidak pernah mengkhianati Anda. Namanya apa? Effort, Namanya effort, adalah Semangat. kebiasaan. Namanya adalah kebiasaan Bapak Ibu. Apa? Kebiasaan. 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 Jadi kenapa tidak mengkhianati kita? Hidup kita hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang terjadi pada kita hari ini, pastinya adalah karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun di tahun-tahun sebelum, di waktu-waktu yang sebelum. Setuju nggak Bapak Ibu? setuju. Jadi kalau Bapak Ibu merubah kebiasaan, pasti nggak bahwa hidup Anda akan berubah? Pasti, karena Pasti, kita keluar Pak, dari pasti. zona nyaman. Pasti Bapak Ibu. Nah, Pasti. Bapak Ibu semua, saya mendapatkan satu pesan yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, kenapa kok Mr. Park membuat Bapak Ibu? Ya, 8 langkah sukses dan 8 inti kebiasaan. Judulnya saja sudah inti. Inti itu artinya apa? Penting Bapak Ibu. Ya. Wajib. Inti itu artinya penting Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau merubah uang Anda mau merubah nasib Anda di Atomi, Anda mau merubah penghasilan Anda,
Jangan fokus kepada uangnya Bapak Ibu. Tetapi fokuslah kepada kebiasaan yang harus Anda ubah setiap hari Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kita sudah belajar, saya nggak akan bahas banyak Bapak Ibu. Ada 8 kebiasaan inti yang harus Bapak Ibu tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus menyediakan waktu. Memang nggak enak Bapak Ibu. Merubah kebiasaan itu enak nggak? Nggak enak Bapak Ibu. Anda menulis pakai tangan kanan. Lalu kemudian Anda membiasakan menulis pakai tangan kiri. Nggak nyaman Bapak Ibu. Betul nggak? Tidak ada yang suka benar. merubah kebiasaan. Tidak ada yang suka berubah Bapak Ibu. Betul nggak? Betul, Pak. Bapak Ibu. Betul. Kalau apa yang kita lakukan hari ini nggak membawa kita kemana-mana, Bapak Ibu, berarti kita harus merubah kebiasaan kita. Ya, sederhana Bapak Ibu. Anda tidak perlu menjadi hebat. Anda hanya perlu merubah kebiasaan Anda dari hari ke hari. Ya, karena sesuatu yang kita bangun yang menjadi kebiasaan itu adalah harus butuh proses, harus butuh ketekunan Bapak Ibu dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari sampai menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, nomor 1 membaca buku Bapak Ibu. Nggak nyaman Bapak Ibu. Nomor 2 itu adalah Menonton video. mendengarkan video. Nomor 3 itu adalah menghadiri pertemuan. Kenapa ketika Anda mendengar hal-hal ini membuat Anda tuh nggak nyaman Bapak Ibu? Nggak nyaman tuh rasanya apa sih? Ah malas enakan juga begini. Ah malas enakan. Karena Anda sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nyaman buat Anda itu selama bertahun-tahun. Dan Anda tidak mendapatkan perubahan. Albert Einstein berkata bahwa adalah sebuah kegilaan jika Anda melakukan hal yang sama berulang kali, namun Anda mengalami hasil yang berbeda. Jadi Bapak Ibu semua, kita perlu menjadi tidak nyaman. Kenapa kita rela untuk menjadi tidak nyaman? Atau Anda tidak rela melakukan hal yang tidak nyaman buat Anda? Karena Anda belum memiliki pemikiran yang berubah Bapak Ibu. Setuju nggak? Kalau di depan Anda sudah tahu ketika merubah kebiasaan ini akan menghasilkan income 100 juta per bulan, 200-300 juta per bulan, menjadi seorang Royal Master. Apakah itu menarik buat Anda? Apakah itu menjadi visi yang sangat penting buat Anda? Kalau itu menjadi sangat penting, maka saya pikir untuk membaca buku, mendengarkan video itu akan menjadi hal yang Anda akan lakukan bukan dengan berat hati Bapak Ibu. Betul nggak? Datang ke pertemuan Bapak Ibu, ya kan? Mengikuti seminar yang isinya sama terus mungkin setiap waktu. Bapak Ibu semua, itu hal yang nggak gampang. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki pemikiran yang benar. Nah, yang keempat adalah mencintai produk. Sekali lagi loh, bukan menggunakan produk, tetapi mencintai produk. Ya, Bapak Ibu, bedakan. Apakah kita sudah menjadi orang yang mencintai produk Atomi? Yang kelima adalah apa? Selalu bercerita, menunjukkan bisnis plan. Ya, menunjukkan bisnis Atomi kepada orang lain. Yang keempat apa? Membangun konsumen, Bapak Ibu. Ya, berbicara kepada konsumen. Yang ke-7 adalah konsultasi Bapak Ibu, dan yang ke-8 adalah membangun kepercayaan. Nah, Bapak Ibu bisa dengarkan itu ya, banyak sekali bahan-bahannya di YouTube, di CH Atomi Anda bisa dapatkan. Yang intinya yang saya mau katakan bahwa apapun yang ditulis, apapun yang disarankan oleh sistem Bapak Ibu, ya oleh Mr. Park Atomi, ya mau itu 8 kebiasaan atau 5 kebiasaan, 3 kebiasaan akan menjadi sangat berat ketika Bapak Ibu tidak memiliki sebuah tujuan, ya. Jadi Bapak Ibu semua, tidak ada hal lain menurut saya loh ya. Jadi kalau salah mungkin Bapak Ibu bisa koreksi sendiri. Dari yang saya tangkap, Bapak Ibu, kita hanya perlu merubah kebiasaan kita. Karena ketika Anda merubah kebiasaan Anda, maka hidup Anda akan berubah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semua, Anda akan menjadi lebih positif, lebih mempunyai pikiran yang besar ketika Anda baca buku, dengar video setiap hari Bapak Ibu. Anda akan menjadi semangat, tim Anda juga Bapak Ibu. Jadi makanya adalah benar. Ketika kita mau mempunyai bisnis yang besar, bangunlah orangnya Bapak Ibu. Bukanlah cuman membangun omsetnya, tetapi orang yang harus dibangun. Paham Bapak Ibu semua? Paham ya? Setuju ya Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham. Itu yang saya bisa sampaikan. Orang bodoh Setuju, kalah Pak, dengan setuju. orang yang pintar, Bapak Ibu. Orang yang pintar kalah dengan orang yang rajin. Dan orang yang rajin itu kalah dengan orang yang tidak
pernah menyerah Bapak Ibu. Artinya dia selalu tekun melakukan kebiasaan hari demi hari sekalipun itu belum membuahkan hasil Bapak Ibu. Tapi karena dia tahu satu kebiasaan yang berubah akan membuat satu hal yang baru Bapak Ibu. Ada peluang yang baru untuk mendapatkan kehidupan yang baru di masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu semua, terakhir karena saya harus bercerita juga tentang pengalaman pakai produk. Bapak Ibu, produk yang saya gunakan yang karena saya cowok Bapak Ibu, saya merubah ya kemarin pilih vitamin C. Jadi saya merubah produknya adalah produk ini ya, Home Energizing All in One Bapak Ibu. Jadi ini adalah skincare untuk pria. Ya, jadi saya bersyukur banget ada produk ini karena saya orangnya nggak mau ribet Bapak Ibu. Ya, sekali pakai dapat semua Bapak Ibu. Ya, dapat lembabnya, dapat glowingnya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah perawatan kulit lengkap untuk pria. Saya udah coba beberapa skincare yang di Atomy Bapak Ibu dan menurut saya pria itu memang punya satu kulit yang sangat berbeda Bapak Ibu ya. Jadi saya waktu itu mencoba pemakai ini dan saya kadang malam suka pakai masker Bapak Ibu ya, peel off mask itu ya. Jadi ada beda ketika saya menggunakan ini dan waktu pagi bangun Bapak Ibu itu kelihatan beda banget Bapak Ibu ketika saya menggunakan ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada menghidrasi, fungsinya bisa menghidrasi dengan cepat ya karena ada dual essence yang bisa meningkatkan kelembapan kulit dan mencerahkan sekaligus ya, bisa menyamarkan garis halus dan juga bisa menenangkan ya. Ada Centella asiatica itu yang terdapat di Dermasika Bapak Ibu salah satunya. Ya, jadi kenapa? Karena pria itu kan rentan dengan stres ya karena kerja dan yang lain-lain Bapak Ibu. Jadi kulitnya perlu ditenangkan. Ya, jadi Bapak Ibu semua bagus banget Bapak Ibu ya. Jadi ada fungsi yang sangat-sangat kompleks di dalam satu produk ini ya. Dan saya biasa pakai ini pagi sama malam dan saya kombinasi dengan peel off mask ya. Peel off mask itu untuk mengecilkan pori-pori ya. Kebanyakan pria itu pori-porinya besar Bapak Ibu karena jarang rawat muka dan hari ini saya merasa bahwa ada perubahan Bapak Ibu walaupun belum signifikan tapi ada perubahan yang mengarah ke arah yang baik Bapak Ibu ya. Jadi saya pakai peel off mask dan pagi-pagi waktu bangun itu kayaknya mulai mengencang Bapak Ibu, mulai rapat dia punya pori-pori ya. Jadi Bapak Ibu semua itu yang saya bisa sharingkan dari pengalaman produk yang saya gunakan dan tentunya saya bukan cuma pakai produk satu ya. Saya bukan cuma pakai tapi saya mulai mencintai Bapak Ibu produk-produk Atomy ya, mulai menyukai mencintai produk-produk Atomy sehingga itu yang membuat saya bisa percaya Bapak Ibu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang baik yang menyediakan produk-produk berkualitas untuk para konsumennya dengan harga yang cukup terjangkau Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, seperti yang tadi kita dengar sama-sama bahwa membangun kebiasaan itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Tetapi itu adalah jalan yang harus Bapak Ibu lalui jika, perhatikan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menjadi orang yang sukses dimanapun Anda. Bisnis apapun yang Anda lakukan, pastinya Anda akan bertemu dengan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman untuk Anda lakukan, Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini saya kemarin menghubungi beberapa relasi lama dengan menyapa Bapak Ibu. Itu nggak nyaman buat saya Bapak Ibu. Saya orang yang sangat sulit Bapak Ibu untuk bukan sanguin Bapak Ibu, yang gampang untuk bisa bukan orang yang ceria, maksudnya gampang untuk bisa gimana gitu kabarnya gitu, enggak gitu Bapak Ibu. Tapi bagi saya itu adalah sebuah effort. Saya harus menulis kembali daftar nama, harus menghubungi mereka dengan ucapan selamat tahun baru satu persatu. Ada yang respon, ada yang enggak Bapak Ibu, dan dijawab ada yang dengan enggak baik gitu ya, maksudnya enggak menyenangkan ya, dicurigai, itu enggak nyaman Bapak Ibu. Tetapi kalau itu yang bikin kalau itu adalah kebiasaan ya, sesuatu yang Anda lakukan sudah berulang-ulang,
Walaupun Anda tahu hasil di awal nggak enak, tapi itu menjadi sebuah kebiasaan. Anda tidak akan terganggu lagi nanti Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, kenapa Anda berhenti? Karena awal Anda lakukan itu pasti akan mengganggu Anda. Ya, ditolak orang, menghubungi orang tuh kayaknya rasanya ngomong tuh nggak nyaman Bapak Ibu ya, kayak ada yang aneh. Itu adalah kebiasaan yang sedang Anda rubah dan itu nggak enak. Ya, saya tinggal di sebuah komplek yang dimana pesawat terbang itu dekat banget bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, sampai badan pesawatnya itu kedengaran banget. Dulu awal-awal telinga sangat terganggu karena begitu beberapa menit sekali pesawat datang gitu ya. Jadi bunyinya itu sangat mengganggu. Tapi hari ini Bapak Ibu, karena sudah bertahun-tahun ada di sana, itu menjadi sebuah kebiasaan. Dia lihat pesawat ya biasa aja Bapak Ibu. Ya maksudnya nggak ada suara yang mengganggu lagi Bapak Ibu. Nah itulah bahayanya sebuah kebiasaan. Ya pertanyaannya, kebiasaan apa yang Anda bangun hari ini? Kebiasaan untuk sukses atau kebiasaan untuk gagal? Ya, orang gagal punya 1001 alasan Bapak Ibu untuk gagal. Namun orang sukses punya juga Bapak Ibu kelebihan satu alasan untuk mereka bisa sukses Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semua ada satu hal yang tidak akan pernah mengkhianati Anda adalah kebiasaan. Ya, mungkin banyak orang akan mengkhianati Anda Bapak Ibu, tetapi percayalah kalau Anda membangun kebiasaan diri Anda dari hari ini, itu tidak akan pernah mengkhianati Anda. Satu hari Anda akan berterima kasih kepada hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang Anda sudah lakukan, yang Anda hargai progresnya dari hari ke hari. Oke Bapak Ibu, itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga tidak membosankan, bisa menginspirasi Anda, dan kita semua maju sama-sama di tahun 2025 ini Bapak Ibu menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang dari bisnis Atomi. Saya kembalikan kepada Ibu Sylvie. Terima kasih Pak Freddy. Thank you. Thank you Pak Freddy. Aduh, banyak banget tadi. Makasih Pak Freddy. Thank you, Pak Freddy. Ya, Terima kasih Pak Freddy. Thanks Sama-sama. Pak ilmunya. Ya, saya juga nggak menyangka ternyata jawabannya adalah kebiasaan Bapak Ibu. Karena selama ini kan apa yang tidak pernah mengkhianati kita kan kerja katanya ya, ternyata sebelum kerja Bu, dalam banget suaranya, Bu. Nggak jelas. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, saya tekankan satu hal lagi Bapak Ibu lupa ya. Ada pesan sponsor tadi. Jadi Bapak Ibu semua, seperti kita tahu bahwa satu kebiasaan yang akan merubah kehidupan kita di Atomi, karena bisnis kita adalah bisnis Atomi, adalah nomor 3, yaitu menghadiri setiap pertemuan. Bapak Ibu, pertemuan wajib yang perlu kita hadiri adalah Success Academy ya. Hari ini akan ada penjualan tiket Success Academy Bapak Ibu ya, akan dibuka jam 1 siang. Bapak Ibu segera menghubungi upline diamond Anda atau sales master Anda Bapak Ibu untuk membooking tiketnya. Karena mereka lah orang yang akan bersusah payah untuk menghunting tiketnya Bapak Ibu. Jadi jangan membuat mereka lebih susah lagi karena Anda menunda ya keputusan Anda. Jadi Bapak Ibu, kalau melewati pertemuan demi pertemuan adalah yang bisa membuat Anda mendapatkan income 100 juta sampai dengan 1 miliar di Atomi, maka mari kita sama-sama membangun kebiasaannya, Bapak Ibu. Ya, walaupun itu nggak nyaman bagi Anda, walaupun itu tidak menyenangkan, tetapi orang sukses bukan melakukan apa yang dia sukai, tetapi orang sukses adalah melakukan apa yang memang harus dia lakukan, Bapak Ibu, sekalipun hal itu tidak dia sukai. Ya, jadi Bapak Ibu semua, saya dorong Bapak Ibu, kita ramaikan acara Success Academy di Jakarta 24-25 Januari ini. Oke? Itu saja, tidak ada tambahan lain. Tadi lupa. Saya kembalikan kepada Bu Sylvie. Oke, thank you Pak Freddy. Suara saya udah jelas belum? Saya di travel sih, jadi suaranya bangun. Sudah. Udah ya. Jadi Pak Ibu, ayo ya jam 1 nanti benar banget kata Pak Freddy. Upline Anda lagi berjibaku beli tiket, Anda jangan bikin tambah susah dengan nggak memutuskan ya. Oke, jadi sekali lagi ini saya share ya, sebenarnya ini ada di aplikasi Anda Bapak Ibu. Ya tadi ada yang WA saya tanya, Bu Sylvie, kebiasaannya apa aja? Nah ini adalah 8 kebiasaan yang Anda perlu ubah
di 2025 ini Bapak Ibu, kebiasaan di Atomi untuk bisa berhasil ada 8. Ini beda dengan 8 langkah sukses ya. Ini kebiasaan. Oke? Nah, ini di capture aja dulu. Nah, ini penjelasannya. Ya, ini penjelasannya ada 2 halaman. Ini ada di aplikasi Bapak Ibu. Oke? Senyum, sapa, senyum, sapa, salam, senyum, sapa, puji katanya. Bagus banget. Senyum, sapa, bicara tentang hal yang orang lain sukai dan Ya, puji. banyaklah memuji orang. Ya, ya jadi Bapak Ibu akan jadi kesayangan banyak orang. Bisnis Atominya berhasil, jadi kesayangan banyak orang juga. Oke, terima kasih Pak Fred untuk ilmunya pagi hari ini.